Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, di tema 4 ini judulnya globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku, dan pembelajaran 1 tentang proses menghasilkan listrik PLTA. Nah, masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin tentang globalisasi? Ada yang masih ingat? Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Tadi masih berhubungan dengan globalisasi. Salah satunya pada proses globalisasi ini yang paling berperan penting adalah listrik. Nah, apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, kita akan merinci fungsi komponen dalam menghasilkan listrik melalui penggalian isi teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis cara menghasilkan listrik melalui penggalian isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca tentang menghasilkan listrik PLTA dengan benar. Kemudian kita akan menyimpulkan cara menghasilkan listrik dengan membuat peta pikiran. Nah, coba perhatikan barang-barang yang ada di rumahmu. Bagaimana lampu tersebut bisa menyala? Iya, betul sekali. Dengan menggunakan listrik. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana sih listrik tersebut berasal? Yang lain ada yang tahu kepanjangan dari PLN? Pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, PLN itu perusahaan listrik negara ya, yang mengelola pusat pembangkit listrik. Nah, tadi ada yang menjawab dari PLN, dari apalagi PLTA, dari PLTU. Nah, sekarang coba kalian perhatikan teks berikut ini. Jadi, listrik itu berasal dari sumber energi listrik. Ada dua, yaitu pembangkit listrik tenaga termal dan pembangkit listrik tenaga hidro. Nah, apa itu pembangkit listrik tenaga termal? Sumber tenaga listrik tenaga termal itu adalah pembangkit listrik di mana pembangkit listrik ini dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Nah, sumber panasnya, kenapa? Ya, dari mana sumber energi panasnya itu berasal? Bisa dari minyak bumi, kemudian dari gas alam, bisa juga dari uranium. Nah, sekarang ada beberapa jenis pembangkit listrik tenaga termal. Perhatikan gambar berikut ini. Ada PLTPB, kemudian PLTU, ada lagi PLTG. Pembangkit listrik tenaga hidro ini yaitu pembangkit listrik yang menggunakan air sungai sebagai sumber listrik. Jadi aliran air sebagai sumber listrik kemudian dirubah menjadi energi listrik. Contohnya yaitu ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan juga pembangkit listrik mikrohidro. Nah, jenis teks ini dinamakan teks eksplanasi. Eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan yang lain. Nah, untuk mencari informasi penting dalam teks eksplanasi ilmiah yang harus kalian lakukan, yang pertama, kalian harus membaca dulu teksnya. Dibaca dulu dari paragraf pertama sampai akhir dan dipahami setiap kalimat yang ada pada teks. Kalian cari informasi penting dalam teks eksplanasi berikut. Nah, bagaimana sih komponen dari turbin dan generator tersebut bisa menghasilkan listrik? Coba kalian perhatikan video berikut ini. Disimak baik-baik. Air atau PLTA adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui perputaran turbin dan generator. Untuk mengubah gerak air menjadi listrik, maka PLTA harus dilengkapi dengan komponen-komponen pembantu tertentu.
Nah, sekarang kita akan belajar apa saja komponen-komponen PLTA beserta fungsinya. Nah, di gambar ini ada 10 komponen yang harus kalian ketahui. Ayo perhatikan komponen-komponen ini dengan baik ya. Gambar yang pertama, air waduk atau sungai. Kemudian, yang kedua adalah pintu air atau intake. Yang ketiga ini seperti lingkaran, bentuknya adalah katup pengaman. Yang keempat ini adalah pipa pesat. Yang kelima adalah tangki pengaman tekanan atau surge tank. Yang keenam adalah katup pengatur tekanan. Yang ketujuh adalah turbin. Yang kedelapan adalah generator. Yang kesembilan adalah transformer atau sering disebut juga transformator atau trafo. Dan yang ke-10 adalah transmisi. Gimana anak-anak, ingat kan tentang komponen-komponen PLTA? Nah, sekarang setelah kalian mengetahui apa saja komponen PLTA, sekarang kita akan belajar setiap fungsi dari komponen tersebut ya. Yang pertama adalah waduk. Waduk adalah saluran pelimpah atau pembawa air. Yang kedua, pintu air atau intake yang berguna untuk mengontrol air yang akan dialirkan ke turbin melalui pipa pesat. Yang ketiga, katup pengaman adalah katup dialiri oleh air yang melalui saluran atau pipa pesat sebelum turbin. Yang keempat, tangki pengaman tekanan atau surge tank yang berfungsi sebagai pengaman tekanan yang tiba-tiba naik saat katup pengatur ditutup. Kemudian yang kelima, pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Di dalam pipa pesat ini, tekanan air akan naik. Yang keenam, turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar turbin sehingga turbin berputar. Yang ketujuh, katup pengukur tekanan mengatur banyaknya air yang akan dialirkan ke sudut-sudut turbin sesuai kebutuhan energi listrik yang akan dibangkitkan pada putaran turbin yang tertentu. Kemudian yang kedelapan, ini ada generator. Generator memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC. Kemudian yang ke-9 ada transformer atau trafo, biasanya sering digunakan untuk menambah atau menurunkan level tegangan antara rangkaian. Dan terakhir yang ke-10 ada transmisi yang berguna untuk mengalirkan listrik dari pembangkit ke rumah-rumah atau industri. Nah, berikutnya adalah cara kerja PLTA. Berikut ini adalah cara kerja pada pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian, air masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Kemudian, energi potensial air menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian dirubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga kalian mengerti ya dengan penjelasan yang Ibu berikan tentang proses menghasilkan listrik pada PLTA. Dan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pada proses menghasilkan listrik ada beberapa komponen PLTA. Sekarang pertanyaannya, apakah PLTA bisa dibangun di aliran sungai? Kecil dengan memanfaatkan aliran sungai. Namanya pembangkit listrik mikrohidro. Di situ masih ada dinamo, kemudian kincir air dan aliran sungai. Jadi aliran sungai ini nanti akan memutar kincir air dan memutar turbin, kemudian energi gerak dari aliran sungai dirubah menjadi energi listrik dan bisa dihasilkan
dan bisa disalurkan energi listrik tersebut ke rumah-rumah warga. Jadi di pedesaan yang belum teraliri listrik bisa membangun pembangkit listrik mikrohidro ini dengan memanfaatkan aliran sungai. Nah, baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita akan membuat kesimpulan. Tadi dalam pembangkit listrik PLTA tersebut ada komponen-komponen untuk menghasilkan listrik. Yang pertama, kita ulang lagi, yaitu ada waduk. Kemudian yang kedua ada pintu air, yang ketiga ada katup pengaman, yang keempat ada apa? Tangki pengaman tekanan, yang kelima ada pipa pesat, yang keenam ada katup pengatur tekanan, yang ketujuh ada turbin, kemudian yang kedelapan ada generator, yang kesembilan ada transformer, dan yang kesepuluh ada transmisi.